Topik kita hari ini soal war on drugs, perang melawan narkoba. Jadi di sini kita BNN itu melaksanakan tupoksinya, yaitu pertama adalah pencegahan, di mana kita melakukan pencegahan kepada seluruh lapisan masyarakat, ya, pencegahan, dan terus pemberdayaan juga, ya, pemberdayaan bagi yang sudah terpapar itu kita berdayakan, ya. Nah, terus pemberantasan sebenarnya adalah memberantas bagi yang sudah pengedar, ya, baik pengedar maupun penyalahguna. Peran Ibu Salma sendiri nih di BNN Kota Banjarmasin nih ngapain aja sih, Bu? Jadi kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, lapisan masyarakat, baik instansi pemerintah maupun swasta. Jadi baik lembaga pendidikan juga kita lakukan pencegahan dan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Oh, banget. Jadi memang dari kecil ya, Bu, yang diajarin gitu. Nah, kita dalam keadaan COVID ini, kita tetap juga melaksanakan sosialisasi melalui media online. Apa gitu, Bu? Jadi kita bisa melalui Facebook, ya, atau IG, ya, video apa? Webinar gitu lewat Zoom ya? Iya, Zoom, melalui Zoom. Okay. Nah, jadi kalau pas COVID ini melalui video edukasi gitu ya, Bu, edukasi. ya? Ya, bisa juga kita laksanakan secara langsung dan tidak langsung. Iya. Kalau tidak langsung ya tadi melalui Zoom meeting itu. Oh gitu, oke. Bu, kan ini sosialisasi sama pengedukasian ini kan memang memerlukan banyak sekali lembaga yang terlibat nih. Nah, kalau untuk BNN Kota Banjarmasin sendiri itu lembaga apa aja sih, Bu, yang kayak sudah bekerja sama dengan BNN? Jadi baik, kita sudah bekerja sama dengan Pemko daerah, yaitu Pemko Kota Banjarmasin, semua lembaga instansi pemerintah itu sudah kita lakukan advokasi bahwa pencegahan narkoba itu sangat penting sebagai lembaga itu. Nah, jadi Pemko itu melaksanakan program P4GN. Jadi karena kita ada hubungannya dengan Impres 02 itu, bahwa instruksi Presiden di tahun 2020 bahwa semua lembaga baik instansi pemerintah maupun swasta wajib melaksanakan P4GN. Nah, jadi kita sudah kerjasama dengan Pemko daerah. Ya. Oh gitu. Jadi Pemko daerah. Iya. Oke. Jenis narkotika ini banyak sekali ragamnya, mulai dari ragamnya, golongannya juga, sampai yang menurut saya tuh dulu pas saya SMA itu yang paling sering saya dengar gitu kan, ada yang namanya jinet, ya kan? Nah, itu gimana tuh, Bu? Jinet itu termasuk golongan berapa? Jadi baik, itu adalah termasuk menjadi penyalahguna obat-obatan, ya. Sangat ini apa namanya, prinsipnya itu adalah bisa ketagihan. Jadi memang kalau jinet dulu itu untuk obat sakit tulang, ya. Tapi sekarang udah pabriknya udah lama ditutup tuh, Mbak. Udah lama ditutup. Jadi kalau ada itu lagi jenis yang sekarang itu adalah home industry. Jadi buatan yang baru itu palsu, ya. Tiruan gitu ya, Bu, ya. Tiruan itu. Jadi mungkin kandungannya juga itu yang nggak karuan-karuan, ya. Gitu ya, ada betadine, ya, ada kotoran tai sapi, ada nyamuk, ya, macam-macam lah, ada pembalut wanita. Ada. Jadi bermacam-macam itu campurannya. Jadi kalau ada itu lagi jenis, berarti itu adalah home industry yang punya. Mungkin ya bisa dijelasin dulu, Bu, gitu. Apa sih jenis-jenis narkotika tuh, terus ada tingkatan-tingkatannya enggak? Iya, baik. Ada 3 tahapan, di mana ada pertama yaitu golongan narkotika tingkat 1, di mana sebagai itu adalah sebagai bahan ilmu penelitian, ya, di mana itu kebanyakan yang disalahgunakan, bahwa sekarang ini kita di Banjarmasin banyak menggunakan itu, ya. Jenisnya contohnya misalnya sabu, ya, ekstasi juga itu, ya. Masuk ganja? Itu termasuk juga, ya. Jadi ada 65 jenis itu, ya. Jadi banyak sekali, banyak sekali. Nah, terus narkotika golongan 2 itu, ya, itu juga, ya, pilihan alternatif yang terakhir sekali, ya, untuk pengobatan atau terapi itu. Tapi kalau bisa, ya, jangan sampai ke sana itu. Nah, itu juga semacam morfin, ya, itu yang bisa diinikan oleh dokter biasanya, ya, opium, apa namanya, morfin, betadine, ya, Vitamel, ya, Betadon juga, ya. Jadi obat-obatan yang
sangat berbahaya itu kalau disalahgunakan. Jadi benar-benar harus ada resep dokter gitu, dan itu tuh pilihan terakhir gitu iya, ya, Bu, pilihan ya? terakhir sekali. Oke. Nah, biasanya kalau orang yang kena kanker bisa disuntikan Oh, itu. memang yang parah dulu. Iya, gitu yang ya. parah. Oh. Kalau orang gangguan mental tuh bisa nggak sih? Karena Eh, kan kalau kita ke psikolog nih, pengalaman iya. dari teman-teman juga kan. Jadi kayak ada dikasih yang diobati itu komposisi ada narkobanya walaupun sedikit gitu kan Iya. persenannya. Itu berarti bisa masuk ke dalam Itu situ. bisa dimasuk golongan 2 dan 3 gitu. Bisa di grup 2 ada, bisa kadang-kadang di 3 juga ada. Nah, terus yang narkotika golongan 3 itu ya, narkotika yang memiliki daya aktifnya di mana itu ya khasiatnya untuk pengobatan sebenarnya, itu jadi penyalahguna ya. Nah, ya tadi termasuk genit juga ya. Nah, itu termasuk kokain ya jenisnya ya. Nah, terus lagi apa campuran-campuran yang lain ya. Kayak obat batuk gitu Oh, kan iya, biasanya. benar. Nah, Obat batuk yang diminum berapa bungkus dalam satu kali itu bisa ini Iya. juga ya, Bu, ya, bahaya Kodein juga gitu ya. Oh. Nah, kodein itu sebenarnya tidak boleh juga dijual sembarang tempat atau tanpa resep dokter. Tetapi sekarang ini sangat mudah sekali Iya, ditemukan benar. dan didapat gitu. Jadi sangat mudah. Dia bisa nih ngakalin gitu ya, Bu, ya, nggak Iya. dapat yang golongan 1, yang golongan 3, tapi diminumnya langsung Nah, banyak gitu, satu iya, botol betul, langsung satu betul. kali minum. Iya. Aduh, ada-ada aja ya orang-orang cari jalan. Jadi memang yang tertinggi itu tadi golongan 1 ya, Bu, ya? Iya, benar. Yang paling bahaya itu golongan 1, yang 2 tadi adalah alternatif tapi itu pilihan terakhir, yang ketiga itu adalah obat-obatan pada umumnya gitu ya. Nah, tapi pada prinsipnya semua itu adalah merusak sel saraf otak. Oh. Jadi dia akan merusak itu dan pelan-pelan akan sel saraf otak itu akan putus ya. Jadi seperti itu. Oh, Itu efeknya itu apakah setiap tingkatan berbeda, Bu, dan efek jangka panjang atau jangka pendeknya seperti apa? Jadi kalau jangka pendeknya itu memang gejalanya ya pertama mereka merasa pusing, mungkin jalan sempoyongan, ngomongnya agak belepotan. Mulai ya, say, mulai halusinasi gitu ya, Bu. Perasaannya gitu ya, macam-macam lah gitu ya perasaannya. Nah, itu ya jangka pendek, tapi jangka panjang lama-lama dia akan merusak sel saraf otak. Nah, baru dia ke organ-organ tubuh yang lainnya. Betul. Oh, ke sel saraf otak dulu, baru dia menghilang organ-organ. Organ-organ yang lainnya, misalnya mata, dia mudah kabur. Betul. Terus hidungnya mimisan atau flu terus menerus ya. Betul. Nah, giginya mudah kerupus atau misalnya warnanya hitam berubah gitu ya. Nah, jadi itu terus misalnya hatinya udah membengkak. Iya. Waduh, bahaya. Sampai ke hati ya? Iya, sampai ke hati. Terus lagi ke jantung, ya jantungnya juga ada juga berdebar-debar. Terus apa lagi tuh efek-efeknya? Terus sampai ke ginjal. Kalau sudah ginjalnya bermasalah ya, jadi bisa terjadi kanker darah dan sebagainya. Iya, benar. Paru-paru juga kena, akhirnya sampai ke ginjal. Kalau ginjalnya sudah bermasalah kena, maka ya bisa dikatakan itu tidak akan lama lagi dia akan Ya, udah jiun ya, bentar lagi ya, udah tanda-tanda gitu, alarm. Tanda-tanda sudah. Kalau misalnya kita menggunakan narkoba nih, yang kayak dilihat-lihat dari foto-foto yang ada dari artis yang terdahulu gitu sampai sekarang. Kalau orang dulu nggak pakai narkoba kan berarti seger. Tapi kenapa pas pakai narkoba dia kayak kelihatan lesu gitu, Bu? Terus kenapa? Itu efek jangka panjang kah atau jangka pendek? Ya, itu ya efek yang jangka panjang, di mana mereka kan ketergantungan dia sudah menggunakan itu. Kalau dia nggak menggunakan, dia akan merasa badannya itu nggak enak gitu. Ada hal yang sesuatu yang kurang. Nah, kalau dia menggunakan, dia tidak bisa lagi mengontrol dirinya atau emosinya atau misalnya mentalnya sudah rusak kan. Dia kalau sudah menggunakan itu fokus dengan kegiatan itu saja, apa yang dia rasakan itu. Nah, jadi seperti itu, maka lama kelamaan tidak ada lagi dia akan merusak sel saraf-saraf otak dan organ tubuh yang lainnya. Maka kelihatan mukanya kelihatan cekung ya, kadang-kadang kurang tidur dan sebagainya. Nah, kalau untuk upaya dari BNN sendiri nih, Bu, untuk menangani kasus-kasus tersebut itu seperti apa? Nah, jadi upaya BNN di mana kami selalu melaksanakan sosialisasi atau edukasi kepada lapisan masyarakat, baik dari tadi kalangan bawah sampai pun ke atas. Jadi kita juga BNN mempunyai program
kelurahan bersinar ya, Wow. sekolah bersinar ya, instansi bersinar. Bersih dari narkoba, bersinar. Kita selalu menyampaikan bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Iya, selalu mengedukasi ya Bu. Iya. Apa sih Bu jenis narkotika yang paling sering ditemui di kasus-kasus di Banjarmasin? Terus apa juga gitu? Apakah Banjarmasin ini termasuk dalam kota dengan kasus tertinggi atau bagaimana gitu? Baik sekali ya pertanyaannya. Untuk kota Banjarmasin yang sangat banyak sekali itu yang ditemukan di akhir-akhirnya adalah sabu dan ekstasi. Ya, jadi itu yang mendominan ya pada kota Banjarmasin bahwa yang baru-baru ini yang ditemukan. Ya. Kita selalu siap ya, siap ya dalam pencegahan, di mana kita berperan di sana untuk melaksanakan sosialisasi terus-menerus ya. Kita juga selalu menghimbau kepada masyarakat ya, pada masyarakat terutama pada keluarga, di mana peran keluarga itu sangat penting bahwa untuk mengawasi keluarganya itu sendiri, karena dia menjadi penyalahguna itu juga karena berawal dari keluarga. Oh ya Bu, kan ini juga banyak ya terdapat katanya dari kasus-kasus narkotika di Banjarmasin sendiri. Iya. Nah untuk para pengedar dan juga para penggunanya nih Bu, ini range umurnya berapa tuh Bu? Jadi memang kalau di segi umur itu bervariasi. Ada juga yang sudah usianya lanjut ya, kakek-kakek, bahkan nenek-nenek juga ada ya, ibu-ibu ya, juga remaja juga ada ya. Yang baru-baru tadi adalah usia remaja ya, karena di usia 28 tahun ya. Nah, jadi memang bervariasi, jadi tidak fokus hanya usia muda misalnya atau remaja, tidak, tetapi dia bervariasi. Ada juga yang tadi kakek-kakek juga ada. Yang tua-tua ini kayaknya pengen dapat duit banyak, tapi kerjanya nggak mau yang susah gitu ya Bu, ya pengen dapat duit yang banyak gitu. Iya, betul. Karena kan jadi pengedar ataupun jadi pemakai kan kalau yang saya tahu itu hukumannya beda ya. Iya, benar. Hukumannya juga beda. Itu hukumannya apa Bu? Nah, jadi kalau bagi yang pemakai, murni pemakai, itu adalah rujukannya ke rehabilitasi. Oh, dari Nah, itu kalau murni. Tetapi kalau ditemukan melalui misalnya razia atau misalnya ketemu oleh BNN, nah itu perlu di asesmen dulu ya. Di asesmen, setelah asesmen itu beberapa lembaga yang ikut mengasesmennya itu, jadi bagian hukum itu ya, kejaksaan, pengadilan ikut itu banyak. Nah itu di asesmen dulu, itu ditentukan apakah dia benar-benar pengguna atau sekalian jualan gitu atau pengedar. Nah baru dia tetap mengikuti proses hukum dulu, baru di rehabilitasi. Nah tapi juga ada rehab yang pengguna murni, misalnya dia lapor, keluarganya itu lapor sendiri. Nah itu tidak melalui proses hukum ya, jadi langsung aja misalnya ini tuh, misalnya mohon maaf nih ada tetangganya Mbak misalnya yang terkena, ayo Bu, atau misalnya keluarganya juga, kalau mau direhab silahkan datang ke BNN Kota Banjarmasin, di sana menyiapkan rehab jalan, rawat jalan, di mana kalau kita lapor itu tidak dikenakan sanksi hukum, langsung aja cukup bawa KTP dan kartu keluarga. Atau kalau anak kan di bawah umur misalnya belum ada KTP-nya, cukup kartu keluarga, bawa lapor ke BNN, nah itu bisa langsung direhab. Jadi pemakai sendiri itu belum tentu pengedar itu sudah pasti pemakai nggak sih Bu? Nah ada juga yang sebagian yang pengedar tapi dia tidak memakai, ada juga, tapi kebanyakan adalah pengedar dia juga pemakai. Nah kalau pemakai itu pengedar itu hukumannya ya tentu ya itu juga sangat berat sekali ya. Ada undang-undangnya juga yang mengatur tentang itu. Iya ada undang-undangnya. Ngomong-ngomong soal pengedar kan ya, Indar sendiri kan pernah tuh ikut pendampingan tersangka nih, ya kan, tentang narkoba seperti itu. Ternyata pengedar ini banyak ya, nggak cuman kayak kata ibu tadi kayak kakek-kakek ya kan, ibu rumah tangga juga bisa, karena kan jadi kurir, terus rumahnya dijadiin tempat markas kan ibaratnya. Itu hukumannya gimana itu Bu? Iya banyak loh, anaknya kecil-kecil kan nunggu depan, kasihan loh lihatnya. Iya kita kalau melihat seperti itu ya kita juga sebagai perempuan ya memang ada rasa miris. Tetapi mereka kayaknya nggak ada efek jerahnya ya. Jadi dia selalu dia
nggak tahu bahwa pekerjaan dia itu adalah merusak generasi muda. Nah dia tidak paham itu dan dia tidak mengerti, makanya dia ini. Nah dan ada juga orang yang tadi ngambil jalan pintas ya untuk cari duit biar nggak susah-susah kerja. Iya betul. Nah, dia mending jadi kurir. Benar. Nah Karena yang saya dengar itu Bu, ini gimana ya bahasanya kayak katanya uangnya gede banget gitu. Untuk nyimpen aja tuh cuma nyimpenin banyak duitnya. Nah makanya Saya itu. tergiur. Jadi kayaknya ya semacam inilah ya. Mengedar narkoba ini semacam ya bisnis yang menggiurkan namanya ya. Tidak susah, tidak capek-capek kerja, dapat uang banyak gitu. Tapi dia tidak memikir hukumannya itu nggak memikir. Biasanya memang hal-hal yang praktis dan mudah itu efeknya pasti nggak main-main biasanya ya Bu ya. Iya, dan dia juga tidak memikir apa namanya mungkin ya dia tidak merasakan gitu ya. Nah, apa sih dampaknya itu tidak? Dia hanya berpikir secara pintas bahwa keuntungan untuk dirinya sendiri. Jadi dia tidak berpikir secara panjang. Setuju saya. Ya, itu memang harus lebih. Ini tadi kayak memang kurang edukasi aja ya Bu. Memang karena murni melihat itu sebagai bisnis bukan sebagai bidang-bidang moral kayak gitu. Dia nggak melihat bagian itunya. Banyak sekali ya efek-efek yang diberikan dari narkoba ini sendiri serta efek jerahnya juga nggak main-main nih samping Dan Ibu Salama juga sempat jelasin soal visi dan misinya dari BNN Kota Banjarmasin juga, terutama soal sosialisasi dan edukasi ya Bu ya. Kita mau ngebahas lagi nih Bu, sedikit Bu, kita ulangin lagi nih soal step by step. Gimana nih kalau misalnya kita nemukan kerabat atau teman dekat kita yang ternyata kita tahu ada tanda-tanda nih menggunakan narkoba, gimana tuh? Misalnya kita mau ngelapor atau kita mau dia tuh direhab gitu, gimana tuh Bu? Baik sekali. Jadi begini, kalau ada keluarga kita yang terkena ya terpapar narkoba, silakan saja datang ke BNN Kota Banjarmasin ya. Kita di sana siap melayani rehab rawat jalan, itu di mana perlu membawa kalau sudah dewasa ya cukup dengan KTP, kalau anak-anak cukup dengan kartu keluarga. Nah, jadi memang kesembuhan ini adalah tekad dari mereka itu sendiri ya. Jadi, nah kalau orang yang sudah masih anak-anak ya tentu dengan keluarganya. Jadi rehab itu bukan dirinya saja yang direhab, tetapi juga diikutkan keluarga anggota yang terdekat pada mereka. Oh, jadi nggak cuma yang ininya aja, yang nggak penggunanya aja, tapi keluarganya juga. Iya. Oh iya betul. Biar perluasan edukasinya itu lebih berasa ya Bu ya. Jadi dia pendampingan di rumah itu jadi aman. Oh iya betul. Jadi nggak cuma waktu dia di tempat rehabilitasi aja, tapi di rumah juga nanti dapat porsi yang kayak gitu ya Bu. Karena keluarganya juga kan diedukasi juga. Gitu. Karena biasanya kalau pengguna ini selalu apa ya namanya ya, dikucilkan, dimarahin ya biasanya, terus model dijudge ya, modelnya semacam ya, kamu ini misalnya ada barang yang hilang, kamu pasti malingnya, nah suka yang seperti itulah. Jadi kan diberikan juga ilmu pengetahuan pada keluarganya bagaimana kita biar ikut membantu dalam menentukan rehabilitasi itu untuk kesembuhan mereka. Tapi ini Bu, dari pihak keluarga nih misalnya mereka juga sungkan buat melaporkan karena mereka juga takut buat diinterogasi lebih lanjut gitu dari pihak BNN. Jadi saya perlu berpesan di sini sekalian ya Mbak ya, bahwa jangan merasa takut atau merasa malu ya. Kalau dulu ya misalnya ada pengguna tabu atau merasa malu ya melaporkan keluarganya ya, tapi jangan merasa malu dan takut ya, karena kita terbuka. Zaman sekarang ini sudah beda ya. Betul. Nah, jadi kalau yang dulu mungkin ya ditutup-tutupi kalau ada anak yang kena, kalau sekarang jangan lagi. Jangan, kita sudah zaman terbuka ya, silakan aja datang. Dulu masih konservatif ya. Tidak dikenakan sanksi hukum dan tidak nggak diperhatikan gitu. Jadi silakan aja datang, bilang aja bahwa kita mau rehabilitasi, nanti diarahkan mereka ke bagian mana. Nah mungkin takutnya keluarga itu adalah ditangkap, bahasanya itu kan ditangkap gitu ya Bu ya, dimasukin penjara gitu. Nah itu mungkin yang jadi kekhawatiran sendiri, sama mendapatkan sanksi sosial kan biasanya lebih serem tuh Bu daripada sanksi pidana, sanksi sosial seperti itu. Iya. Nah makanya di sini kita untuk membuat BNN untuk membuat pola pikir yang berbeda. Jadi
rehabilitasi ini kenapa disertakan dengan keluarganya biar mereka paham gitu seperti apa sih. Nah, keluarga yang sudah pecandu itu harus diapakan, mereka harus dirangkul ya. Jadi pecandu itu harus dirangkul, bukan dimusuhi ya. Itu juga kita selalu sosialisasikan. Setiap kita melakukan sosialisasi selalu kita sampaikan itu. Oke deh. Ya bagus sekali ya, sampai ke keluarga juga, Sampai ya ke nggak cuman ke target aja gitu. Luar Karena biasa memang sih. keluarga memang poin yang paling penting. Iya, Iya, betul. Lingkungan benar. pertama ya. Iya, memang BNN punya programnya ya, program ketahanan keluarga. Ada program Jadi ada program ketahanan keluarga dan ketahanan remaja. Oke. Nah, teman remaja itu teman sebaya, di mana mereka saling curhat kan. Oh iya betul. Jadi bukan hanya ini aja ya, curhat masalah pacar saja dengan Iya. temannya, tapi juga curhat masalah narkoba juga bisa ya. Jadi bagaimana dia cara menolaknya, bagaimana dia menjauhi cara secara halus untuk menolak tentang narkoba itu. Jadi mungkin ini adalah harapan Ibu sekaligus juga closing statement nih dari seorang Ibu Hajah Siti Salamah ya kan, selaku subkoordinator seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di BNN Kota Banjarmasin. Apa nih Bu harapan Ibu ke depannya untuk peperangan melawan narkoba sendiri? Baik, harapan saya ya tidak muluk ya, tentu dimana kita generasi muda adalah harapan bangsa kita, dimana pewaris bangsa kita juga ya. Jadi saya berharap dimana anak-anak muda kita yang ada di Kalimantan Selatan ini biar siap untuk menolak narkoba ya. Jadi biar bisa menjalankan pemerintahan kita yang ada di Kota Banjarmasin. Nah, kalau kita sudah siap menolak narkoba itu, maka tentu pengedaran akan berkurang ya, karena permintaannya kurang, maka pengedaran juga akan berkurang. Nah, jadi saya berharap pada anak-anak muda agar siap dalam melaksanakan war on drug ya, tentunya ya, menjauhi narkoba itu sendiri dan menolak sama-sama, semua sepakat ya. Jadi mulai dari keluarga, anak remaja ya, jadi semua sepakat dan guru-guru, instansi pemerintahan ya. Kalau itu sudah jalan semua menolak narkoba, saya yakin maka Banjarmasin insya Allah akan berkurang penyalahguna dan pengedarnya itu sendiri. Wow, mantap sekali, harapan yang sangat luar biasa. Semoga lekas terwujud ya. Iya, Bu, amin, amin. Oke, Amin. baik. Terima kasih Ibu sebelumnya sudah menjelaskan panjang lebar soal apa itu BNN, visi dan misi BNN Kota Banjarmasin juga, dan terima kasih juga khususnya kepada BNN Kota Banjarmasin. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu Salamah dan juga BNN Kota Banjarmasin, dan kita harus pamit undur diri dulu ya. Kita udah ada di penghujung City Lounge juga. Benar. Thank you lagi ya Bu ya. Iya, Kita dadah sama-sama. bye-bye dulu. Iya, Dadah.